dengan bacaan istighfar dan asmaul husna. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbiru al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffar al-qahharu al-wahhabu ar-razzaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basitu al-khafidu ar-rafi'u al-mu'izzu al-mudhil As-Sami'u al-Basiru al-Hakamu al-Adlu al-Latifu al-Khabiru al-Halimu al-Azim Al-Ghafuru al-Syakuru al-Aliyu al-Kabiru al-Hafizu al-Muqidu al-Hasibu al-Jalil Al-Karimu al-Raqibu al-Mujibu al-Wasi'u al-Hakimu al-Wadudu al-Majidu al-Ba'isu al-Syahidu Al-Haqqu al-Wakilu al-Qawiyu al-Matinu al-Waliyu al-Hamidu al-Muhsi Al-Mubdi'u al-Mu'idu al-Muhyi al-Mumitu al-Hayyu al-Qayyumu al-Wajidu al-Majidu al-Wahid Al-Ahadu As-Samadu Al-Qadiru Al-Muqtadiru Al-Muqaddimu Al-Muakhiru Al-Awwalu Al-Akhiru Al-Zahiru Al-Batinu Al-Wali Al-Muta'ali Al-Barru At-Tawwabu Al-Muntaqimu Al-Afuwu Ar-Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsidu Al-Jami'u Al-Ghaniyu Al-Mughniyu Al-Mu'ti Al-Mani'u Ad-Dharru An-Nafi'u An-Nuru Al-Hadi Al-Badi'u Al-Baqi Al-Warithu Ar-Rashidu As-Sabur Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kitab Ihfazillah Yahfazka salah satu jalan untuk saling ingat mengingatkan. Kitab Ihfazillah Yahfazka salah satu jalan untuk kita mengetahui dan tambah pengetahuan dalam perjalanan dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait atau terhubung dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Orang-orang yang beriman selalu merasa dijaga oleh Allah, karena sememangnya Allah selalu menjaga hambanya. Sebaliknya orang yang tidak beriman tidak ada rasa dijaga oleh Allah, walaupun selalu dijaga oleh Allah. Jadi perbedaannya, ada hamba merasa dijaga karena memang Allah jaga. Ada hamba tidak merasa dijaga, padahal Allah selalu menjaga. Persoalannya, bagaimanakah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang beriman dan penjagaan Allah terhadap orang yang tidak beriman? Penjagaan Allah Ta'ala terhadap orang yang beriman selalu dijaga hatinya. Selain selalu ingat kepada Allah, selalu tenang dalam menghadapi kehidupannya. Apabila dibahasakan masalah hidupnya atau problematika kehidupannya, dia selalu berada di dalam ketenangan,
yang selalu ingat kepada Tuhan. Itulah perbedaannya penjagaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan penjagaan Allah kepada hamba yang belum atau tidak beriman adalah dijaga secara lahiriah. Allah beri makan seperti Allah beri makan kepada orang lain. Allah beri tempat tinggal, Allah beri kendaraan, dan keperluan-keperluan asas sebagai hamba yang berada di atas muka buminya dan sebagai hamba yang diperkenankan untuk hidup dalam tempoh yang sementara. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan teruskan dengan kajian etika dalam berdoa. Sebelum kita bincangkan etika dalam berdoa, terlebih dulu mengingatkan kedudukan kita. Kedudukan kita ini sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba sudah semestinya melakukan 3 perkara. 1, menghambakan dirinya kepada Allah. 2, menghambakan hartanya kepada Allah. 3, menghambakan ilmunya kepada Allah. Karena ketiga-tiganya ini tidak dimiliki melainkan diberi oleh Allah. Dengan pemberiannya kita jadikan alat sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Siang kita hamba Allah, malam juga hamba Allah. Di dalam Ramadan kita hamba Allah, di luar Ramadan juga sebagai hamba Allah. Nah, mendudukkan diri sebagai hamba, tingkatan kehambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berbeda-beda. Rasulullah SAW adalah orang yang digelar sebagai hamba Allah. Dan gelaran hamba ini abadi di dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Benarnya penghambaan baginda di hadapan Allah Ta'ala. Allah mengakui baginda sebagai hambanya. Kita pun berharap walaupun tidak akan bisa sama dengan Rasulullah SAW, tapi mencontoh sedaya upaya hidup kita hambakan kepada Allah. Sedaya upaya hidup kita jadikan sebagai penghambaan kita kepada yang maha menghidupkan. Jalannya melalui kurniaan pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Oleh itu peringkat pertama seorang yang merasa sebagai hamba Allah Ta'ala itu diawali merasa perlu dengan Allah. Perlu dengan Allah berarti segala keperluannya dihadapkan kepada Allah. Nah, segala keperluan dihadapkan kepada Allah ini Allah Ta'ala beri laluan, Allah beri jalan. Dengan jalan kefarduan dan dengan jalan amalan yang digalakkan. Seperti ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Seperti ada sedekah wajib yaitu zakat, ada sedekah sunnah. Setiap amalan wajib akan diiringi dengan sunnah. Merasa perlu kepada Allah jika ada keperluan dihadapkan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan kehambaan kepada Allah Ta'ala adalah
di atas rasa perlu kepada Allah. Merasa dicukupi oleh Allah, merasa diberi sebelum meminta, merasa diberi yang lebih baik dari yang diminta. Mulai ada rasa tunduk dan malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bercakap dan berbicara. Andaikan bercakap dan berbicara dalam bentuk doa, bukan karena semata-mata meminta, bukan karena ragu Allah tidak memberikan sesuatu yang diperlukannya, tapi adalah membuktikan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tingkatan inilah yang mulai kita rasakan dalam kehidupan kita, sebab sudah begitu banyak pengalaman dalam hidup, antara susah dan senang, antara cukup dan kurang, antara sehat dan sakit, bahkan antara siang malam, juga antara Ramadan dan luar Ramadan. Dalam Ramadan ini setiap nafasnya semoga jadi ibadahnya, dan ibadah yang digandakan pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah pada tingkatan kehambaan yang ketiga, tingkatan kehambaan yang di atas, yaitu kebersamaan. Seperti contoh di dalam Al-Quran, kisahnya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW saat berada di Gua Sur. Sayyidina Abu Bakar merasa takut sebagai sifat manusia, bukan takut atas keselamatan dirinya, tapi adalah takut keselamatan orang yang dikasihinya, yaitu Rasulullah SAW. Sebab di pintu gua itu sudah nampak kaki orang-orang kafir yang akan menangkap baginda Rasulullah SAW. Apa nasihat baginda kepada Sayyidina Abu Bakar? Abadi dalam Al-Quran Allah ceritakan, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, Allah bersama kita. Oleh penyusun yang sama, Dr. A'id Al-Qarni menyusun kitab yang berjudul atau bertajuk La Tahzan. Dan ini alhamdulillah kitab ini juga sudah pernah khatam kita kaji, kitab La Tahzan. Ketika baginda mengingatkan, menasihatkan, menyemangatkan Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Kehambaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena meminta, bukan karena dicukupi, tapi karena ditemani. Yang menemani itulah yang maha menyelamatkan. Yang menemani itulah yang maha mencukupkan. Yang menemani itulah yang maha memperhatikan. Yang menemani itulah yang maha membukakan pintu kemudahan. Yang menemani itulah yang maha berkuasa. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Nah, dari tiga ini di manakah kita? Status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berbeda-beda, maka kita sambung nasihat-nasihat dalam kitab Ihfazillah Yahfazka ini, semoga menambah keilmuan dan kefahaman. Keilmuan dan kefahaman sebagai hamba yang menghambakan diri kepada Allah saat ada keperluan, saat ada keinginan, saat angkat tangan menyampaikan hajat dan permintaan.
di halaman 359. Di antara etika dalam berdoa yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih nama-nama yang indah bagi dirinya, seperti Al-Hakim yang artinya maha bijaksana, Al-Karim yang maha mulia, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Halim yang maha penyantun, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha terus mengurus makhluknya, Dzul Jalali wal Ikram yang maha agung dan maha mulia, dan yang lainnya. Titik. Saya berhusnuzon kepada jamaah yang setiap harinya mengikuti kuliah ini, semua sudah hafal Asmaul Husna. Baik diucapkan ketika sendirian ataupun dilafadzkan ketika bersama-sama. Sebelum pengajian Fathur Rabbani kita lafadzkan Asmaul Husna bersama. Sebelum pengajian kitab Ihfazillah Yahfazka kita lafadzkan Asmaul Husna bersama. Dari 99 Asmaul Husna yang kita hafal kalimatnya atau kita hafal lafadznya, kita tingkatkan mengetahui artinya. Kita tingkatkan lagi memahami artinya, dan kita tingkatkan lagi meyakini artinya. Pertamanya dihafal. Harus dihafal terlebih dulu. Kemudian diketahui artinya, kemudian diyakini maknanya. Setelah itu dirasakan dalam dirinya. Pasti akan menemukan kebaikan-kebaikan Allah yang maha baik di dalam diri kita. Sekali lagi, pasti akan menemukan kebaikan-kebaikan Allah, Tuhan yang maha baik dalam diri kita. Akhirnya akan ada dorongan untuk berbuat baik, sebagaimana Allah Ta'ala berbuat baik kepada diri kita. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin, dan buatlah baik, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah buat baik kepadamu. Nah, tahapan-tahapan ini diawali tahapan mengenali, mengetahui, memahami, meyakini Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saat ada keperluan, dan memang kita selalu ada keperluan, hanya kadang merasa, kadang tidak. Sekarang ini muslimin muslimah sedang duduk. Ada yang merasa perlu dengan kursi, ada yang tidak merasa perlu dengan kursi, karena setiap hari kursi sudah ada dan diduduki. Ya. Sama juga ketika kita melihat kitab, kita perlu mata yang bisa melihat. Tapi kadang ada yang lupa keperluan terhadap mata yang bisa melihat. Walau demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu yang kita perlukan. Walaupun kita tidak minta kepadanya, Allah tetap memberikannya. Karena Allah Ta'ala Tuhan yang sangat maha pemurah kepada hambanya. Maka saya sambung kalimat saya tadi, di saat ada keperluan, merasa perlu, nomor satu yang harus kita perhatikan, kita perlu dengan siapa? Kalau jawabannya adalah kepada makhluk, coba berhenti dulu sebentar.
sampai ilmu kita mengingatkan kamu itu perlu dengan Allah. Setelah perlu dengan Allah, Allah akan tunjukkan kepadamu untuk mendapatkan sesuatu yang kamu perlukan melalui makhluk ataupun hamba-hambanya. Barulah merasa perlu kepada makhluk. Tapi yang nomor satu adalah merasa perlu dengan Allah. Nah, di saat rasa perlu dengan Allah, muslimin dan muslimat, kita perhatikan dari 99 Asmaul Husna itu yang sesuai dengan yang kita rasakan, yang sesuai dengan yang sedang kita harapkan. Contoh dalam urusan rezeki, mudah. Kita cari dalam Asmaul Husna, pemberi rezeki itu Asmaul Husnanya apa? Ya Razzaq. Dijadikan sebagai wasilah memanggil Allah Tuhan yang Maha Memberi rezeki dengan panggilan Ya Razzaq. Saat kita perlu jalan keluar, kemudian rasa perlu dengan jalan keluar itu perlu kepada Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Memberi jalan keluar. Asmaul Husnanya apa? Ya Fattah, wahai Tuhan yang Maha Pembuka. Maka dipanggil Allah dengan namanya, dengan Asmaul Husnanya, Ya Fattah. Dan pasti akan ketemu segala keperluan kita, hajat kita, keinginan kita ada dalam Asmaul Husna itu. Tinggal kita menggunakannya ataupun memanggilnya. Sebagaimana ayat Al-Quran di bawahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Walillahi, dan hanya milik Allah, Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu, maka mohonlah atau mintalah kepadanya biha, dengan menyebut Asmaul Husna. Wazaru, dan tinggalkanlah alladzina yulhiduna, orang-orang yang menyimpang fi asma'ih, daripada kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Dalam surah Al-A'raf ayat 108. Saya bacakan penjelasan berikutnya terlebih dulu. Seperti aliran Sufiyah yang mempunyai doa-doa yang sangat aneh. Ibnu Arabi, seorang sufi besar, mengatakan nama Allah yang paling agung dan paling baik adalah Huwa. Huwa artinya dia. Jadi menurut dhamir munfasil atau kata ganti, adalah nama Allah yang paling baik menurut mereka. Ini bukan berupa doa, tetapi ini adalah gonggongan anjing. Sebagian lagi mengatakan Allah, 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 Allah. Titik. Semoga tidak mengelirukan. Maka bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan yang benar kepada yang maha benar. Maksud dari kebenaran yang disampaikan oleh penyusun kitab Ihfazillah Yahfazka, menemukan jalan kebenaran dan menemukan Allah Tuhan yang maha benar. Saya awali dengan kisah seorang wanita sufi yang tidak asing namanya di telinga kita, Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu dalam kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau munajat di waktu malamnya. Munajatnya dalam bentuk soalan. Soalannya macam mana? Kenapa ya Allah engkau Tuhannya orang banyak, bukan Tuhan saya seorang? Karena orang yang mencintai itu ingin memiliki, wajar.
Jadi dari kata-kata itu bukan tujuan mengelirukan, tapi itu adalah zauq, rasa cinta seseorang kepada Sang Pencipta. Jika diungkapkan, kadang belum bisa memahami, belum bisa difahami oleh orang lain. Sebagaimana dalam penggal ini, Ibnu Arabi menyebut tentang huwa, la ilaha illa huwa. Yang keluar huwa, yang di dalam la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Tentu tidak salah. Bukan seperti gonggongan anjing. Bukan hu. Bukan itu saja. Tapi ada suara hati yang tidak keluar di lisannya. Contoh dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Huwa itu dalam bahasa Arab disebut kata ganti. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan, hanya Dia. Orang yang mengamalkan dengan kefahaman, dengan maksud dan tujuan, tidak salah. Tapi kalau yang mengamalkan tidak tahu maksud dan tujuan, maka jadi salah dan menyalahkan. Maka saya jelaskan, huwa adalah dari la ilaha illa huwa, yang apabila dilafadzkan keseluruhannya dengan ucapan lisan, nampaklah kebenarannya. Tapi jika tidak dilafadzkan keseluruhannya, bisa mengelirukan kepada orang yang tidak paham, dan tetap tidak mengelirukan bagi orang yang paham. Karena rangkaian perkataannya adalah la ilaha illa huwa. Kemudian menyebut lagi Ismul A'zam. Ismul A'zam itu nama besar. Kalau Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Apa Ismul A'zam? Allah. Itu Ismul A'zam. Allah, menyebut nama besarnya Allah. Nah, Ismul A'zam disebut sebagai penyambung hati, ingat, dekat, rindu, sayang kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Kita tahu Tuhan itu namanya Allah, itu ya dari Allah. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallah. Qul, katakan, wahai Muhammad, khitabnya, pembicaraannya, huwa, dia itu, Tuhan itu adalah Allahu, Allah. Qul huwallahu ahadun esa. Jadi kita kenal nama Tuhan itu Allah adalah dari Allah. Maka tidak salah jika menyebut Tuhan dengan nama besarnya, yaitu Allah. Allah. Dan itu jadi zikir. Maka perlu saya jelaskan sedikit agak panjang ini supaya kita mengambil pemahaman yang luas, bukan yang ekstrim, sehingga huwa dan Allah itu kembali kepada yang sama, yaitu
la ilaha illa huwa dan la ilaha illallah. Selanjutnya, sebagian yang lain pula ada yang hanya mengulang-ulangi namanya saja tanpa berdoa. Seperti ya Latif, ya Latif. Yang akan diperbuat oleh ya Latif atau yang Maha Lembut. Apa yang akan diperbuat? Apa yang kamu inginkan daripada ya Latif? Misalnya, apabila kamu didatangi oleh seorang lelaki di depan pintu dan namamu adalah Muhammad. Lalu dia memanggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Lalu kamu menjawab, iya. Lalu dia memanggil lagi, wahai Muhammad. Lalu kamu menjawab lagi, iya. Lalu dia memanggil lagi, wahai Muhammad. Bukankah ini tindakan yang bodoh atau lalai? Ya, karena dia tidak menyebutkan keinginannya. Titik lagi. Berhenti sebentar lagi dan perlu penambahan penjelasan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan dengan maksud yang benar. Muslimin dan muslimah, kita sebut ya Latif. Wahai Tuhan yang Maha Lembut. Tidak bisa disamakan dengan kita memanggil nama orang. Walaupun sebentar tadi dicontohkan seperti memanggil nama orang. Karena zat yang kita panggil itu tahu apa maksud yang kita sampaikan. Ataupun yang tersirat di dalam hati. Kita sebut nama Allah. Ya Latif. Allah tahu apa maksudnya kita panggil Allah ya Latif itu. Andaikan mencari contoh pendekatan dengan kemanusiaan. Orang yang paling tahu, ini orang ya, bukan Tuhan, orang. Orang yang paling tahu keinginan kita adalah orang yang selalu bersama kita. Tahu karakter kita, tahu kebiasaan kita, tahu kemauan kita. Kalau itu hubungannya anak dengan orang tua, yang paling tahu keadaan anak adalah orang tua yang menjaganya. Walaupun hanya panggil, maknya paham. Maksud dari memanggilnya itu paham. Apakah karena dia demam perlukan obat? Apakah karena dia buang air perlukan pertolongan untuk dibersihkan? Apakah dia lapar perlu diambilkan makan? Ini orang tua terhadap anaknya. Walaupun hanya panggil nama maknya saja, maknya yang mengetahui keadaannya, yang menjaganya, tahu maksudnya. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita memanggil nama Allah dari Asmaul Husnanya, kemudian kita tidak melafadzkan apa yang tersirat di hati kita, Allah Ta'ala tahu. Dan teruskan panggilan itu. Salah satunya, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Selanjutnya, dan nama-nama Allah yang indah itu sifatnya tauqifiyah. Dalam kurung Allah sendiri yang menentukannya. Tidak boleh ditambah. Lalu digantikan dengan nama baru lain selainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yaitu beliau Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, dengan panggilan kepada Allah, wahai Dahrud Zahir. Dahrud Zahir itu wahai yang paling zahir di antara yang zahir. Muslimin dan muslimah, sekali lagi, kitab ini tidak mengajar kita ekstrim, maka saya perluas dengan kadar kemampuan saya untuk memperluas penjelasan.
Ar-Rahman kalau kita panggil ya Rahman. Ar-Rahim kalau kita panggil ya Rahim. Tapi perhatikan juga di dalam Al-Quran ada Arhamar Rahimin, Khairul Ghafirin, Ahkamul Hakimin. Ini sudah berubah dari asalnya. Arhamur Rahimin dari ya Rahman, ya Rahim. Khairul Hakimin dari ya Hakim. Bermakna yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya Dahrud Dahir, tidak bersalahan. Karena ada contohnya. Dan bahasa cinta kepada yang dicintai itu tidak dapat dihukumi. Karena sudah teramat cintanya, teramat yakin dan percayanya, dan kepercayaan atau yakin kepada Allah Ta'ala itu apapun yang dikatakan kembali kepada Allah itu benar. Saya katakan demikian ya. Tidak ada yang paling besar melainkan Allah, benar. Tidak ada yang kaya melainkan Allah, benar. Tidak ada yang bisa menyembuhkan melainkan Allah, benar. Dikembalikan kepada Allah semua. Jadi muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah ya, di saat kita baca rangkaian tahlil irhamna ya arhamar rahimin, itu kita tidak melafatkan asmaul husna yang 99 secara tauqifiyah, tetapi kita gunakan atau kita panggil Allah Ta'ala ya, dengan asmaul husna yang ada penambahannya. Arhamur Rahimin, irhamna rahmati kami. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang paling rahmat di antara yang paling kasih. Wahai kasih, wahai Tuhan yang maha kasih di antara yang kasih. Berarti apa yang kita lafadzkan Arhamar Rahimin, Ahkamul Hakimin, saat baca Quran akan dapat pahala, saat munajat itulah suara hatinya. Dalam kitab Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki. Engkau menamakan dirimu dengannya, dan engkau menyimpannya dalam ilmu ghaib di sisimu, atau engkau menurunkannya di dalam kitabmu, atau engkau mengajarkannya kepada salah seorang hamba pilihanmu. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai penawar hatiku, cahaya di dadaku, pelipur laraku, dan penghilang kesedihan dan kegelisahanku. Gitu. Muslimin dan muslimah, kita sebut Allahumma, di Melayukan atau di Indonesiakan artinya ya Allah. Otomatis kita menyebut nama atau ismul a'zamnya Allah. Asmaul Husna yang kita kenali adalah diawali ya Rahman ya Rahim. Kemudian sebelum baca Asmaul Husna, ada yang memulai dengan nas'aluka ya man lahu la ilaha illa huwa.
Nas'aluka, kami minta kepadamu, wahai zat yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia, baru ya Rahmanu ya Rahimu atau Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudusu As-Salamu dan selanjutnya. Ketika kita menggunakan lafaz Allahumma atau kita menggunakan lafaz ya Allah atau kita menggunakan lafaz ya Rahman, itu tujuan akhir adalah sama, yaitu Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Maka dalam beberapa doa yang diawali ya Rabbana ataupun dalam doa yang diawali Allahumma, di dalam Al-Quran itu ada doa yang diawali Allahumma, ya. Seperti kisahnya Nabi Isa. Wa idh qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, dengan perkataan Allahumma. Kemudian Allah Ta'ala juga mengajarkan dengan Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim, menggunakan Rabbana. Mana yang muslimin muslimah hendak gunakan, Rabbana atau Allahumma, silahkan. Di bawahnya lagi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. 100 kurang 1 itu ya 99. Man ahsoha, barang siapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ada yang mengartikan ahsoha itu bukan menghitung, tapi menjaga. Menjaga dalam arti percaya. Barang siapa yang menjaga, barang siapa yang percaya, dakhalal jannah, akan masuk surga. Muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, percayanya seseorang kepada Allah itu tidak menambah kemuliaannya Allah. Tetapi orang yang percaya kepada Allah, ia akan merasakan kebaikan-kebaikan Allah Tuhan yang Maha Baik. Andaikan makhluk ini tak percaya dengan Allah, Allah tetap menjadi Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Allah, ia akan mulai merasakan dan terus merasakan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, sebab dia percaya dengan Allah. Contoh, Husna Ar-Rahman, Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Dia percaya, maka akan merasa dikasihi oleh Allah. Dalam Asmaul Husna Ar-Razzaq, dia akan mulai merasakan dan terus merasakan bahwa dia selalu diberikan rizki oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha memberikan rizki. Begitulah sampai As-Sobur, dari Ar-Rahman sampai yang terakhir. Para ulama mengatakan bahwa makna barang siapa yang menghitungnya itu dalam 3 pandangan sebagai berikut. 1, ada yang mengatakan menghafalkannya. Ahsoha, menghafalkannya. Nah, menghafal tentu menjaga. 2, ada juga yang berpendapat beramal sesuai dengan tuntutannya. Yang ketiga, mengetahui makna-maknanya. Jadi semua pendapat ini adalah benar. Setelah mengetahui beberapa pendapat itu adalah benar, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, di mana dan sejauh mana, setinggi dan seluas mana kepercayaan kita kepada Allah dan kenal kita dengan Allah.
Saya buatkan contoh. Kenalan hari pertama. Antara si fulan dengan si fulan berkenalan, diawali dengan tanya, siapa namamu? Maka dijawab, namaku Ahmad. Kemudian akan ditanya, saling menanya dan saling menjawab, asalnya mana? Itu kalau berterusan, ya, tidak hanya kenal namanya, tapi juga akan kenal alamat rumahnya, kenal umurnya, kenal latar belakang keluarganya, kenal bisnisnya, ya, dan apa saja yang berhubungan dengan orang itu. Sampai kenal warna keretanya ataupun mobilnya, sampai nomor plate-nya sekali. Ya. Bagaimana kita dengan Allah dengan tambahan umur setiap hari? Mestinya setiap harinya kita itu tambah kenal dengan Allah. Nah, cara kita tambah kenal dengan Allah itu ditunjukkan melalui kenal Asmaul Husna. Allah itu Ar-Rahman. Ya, andaikan itu hari pertama untuk kita berubah dan kita mengenal kepada Allah. Besok mengenal Allah itu Ar-Rahim. Besoknya lagi mengenal Allah itu Al-Malik. Besoknya lagi mengenal Allah itu Al-Quddus. Otomatis bukan hanya hafal, tapi kenal sampai as-sabur. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Asmaul Husna ini yang panjang kan dua. Satu, ya, Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Zal Jalali yang mempunyai keagungan, ya, atau keluhuran, wal Ikram dan yang mempunyai kemuliaan. Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Ya Malikal Mulki itu satu, Ya Dzul Jalali wal Ikram itu satu. Kemudian ada yang menambah dengan gelar. Ya Rahmanu Jalla Jallaluhu. Ya Rahimu Jalla Jallaluhu. Nah, tambahan gelaran Jalla Jallaluhu, Maha Agung dengan keagungannya, Maha Besar dengan kebesarannya. Ini adalah lafaz keyakinan, kepercayaan, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya berhenti pada lisan. Oleh itu, muslimin dan muslimah, kenali Allah melalui Asmaul Husna. Semakin bertambah umur dan hari, semakin kenal dengan Allah Ta'ala. Dia semakin kenal dengan Allah, Masya Allah, ini semoga saya dan muslim-muslimah, seakan-akan kita sudah tidak perlu lagi kenal dengan yang lainnya. Pon kenal dengan orang yang baik. Ini hubungan sesama manusia. Orangnya baik, orangnya kaca, orangnya handsome, orangnya pemurah, orangnya kaya. Ya. Orangnya ringan tangan, mudah menolong, membantu orang. Seakan-akan cukuplah berteman dengan dia, tidak berteman dengan orang lain, sebab dia semua ada. Ini kalau dengan sesama. Tapi kita tidak akan menemukan orang yang seperti itu. Mesti setiap orang ada kekurangannya, ada kelemahannya. Yang tidak ada kekurangan, yang tidak ada kelemahan, itu hanya Allah. Seorang hamba yang semakin kenal dengan Allah, semakin melihat kesempurnaan Allah, semakin terpesona dengan Allah, dan semakin terpesona dengan Allah itu, dia akan dengan sendirinya
kurang perhatian kepada yang lainnya, yang diperhatikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidupnya adalah jadi zikir dan hidupnya jadi ibadah kepada Allah. Bawahnya, di antara etika berdoa juga, yaitu sebelum kamu berdoa, kamu mesti memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dulu. Sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sholat malam Rasulullah berdoa, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yahtari. Baru ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, zat yang menciptakan langit dan bumi, zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang terlihat. Engkau memberikan hukum kepada para hambamu dalam permasalahan yang mereka perselisihkan. Maka tunjukilah kami dalam setiap perkara yang kami perselisihkan menuju kebenaran dengan seizin. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini pujian, memuji kepada Allah. Terbatasnya orang Melayu atau kita orang yang setiap hari komunikasi bukan bahasa Arab, kemudian ingin memuji banyak-banyak kepada Allah dengan bahasa Arab kesulitan. Ya puji Allah dengan bahasa kita. Engkau Tuhan yang maha pengasih, Engkau Tuhan yang maha penyayang, Engkau Tuhan yang maha memberi rizki, Engkau Tuhan yang maha menghidupkan, Engkau Tuhan yang maha mematikan, Engkau Tuhan yang memiliki segalanya, Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Engkau baru ya Allah. Apa maksud dari tujuan? Atau jika kita tidak terbiasa untuk melafadzkan pujian dengan berbagai pujian, tidak biasa merayu. Ada orang biasa merayu. Untuk mendapatkan sesuatu itu pandai merayu. Tapi ada orang itu lugu. Lugu itu ya enggak tak pandai merayu. Jadi kalau muslim-muslimah adalah orang yang lugu tak pandai merayu, ulang-ulang saja, Alhamdulillah ya Allah. Tapi di hatinya itu mengeluarkan pujian yang tidak terungkap dalam bentuk kata. Alhamdulillah. Di hatinya tetap ada bahasa yang tidak dapat diungkapkan di sebalik Alhamdulillah itu tadi. Diulang-ulang Alhamdulillahnya. Itu juga pujian kita kepada Allah. Baru setelah sekian kali Alhamdulillah disambung dengan doanya. Lagi, di antara etika berdoa yaitu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Maka kamu jangan mengatakan, saya sudah banyak kali berdoa tapi tidak dikabulkan juga. Namun, kamu mesti terus-menerus berdoa kepada Allah. Ya. Kepuasan orang yang berdoa, ini saya berkongsi dan semoga dapat diamalkan bersama. Kepuasan orang yang berdoa itu bukan ketika diberi sesuatu yang diminta. Kepuasannya orang yang berdoa itu saat berdoa itu sendiri. Karena merasa diperkenankan untuk menyampaikan hajatnya. Karena merasa diperkenankan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi merasa doanya didengar oleh Allah yang Maha Pendengar. Apalagi merasa doanya dijawab. Apalagi merasa doanya diperkenankan. Maka insya Allah jamaah-jamaah pengajian Ifazillah ya Fazkah dalam doa tidak akan pernah kecewa. Bisa berdoa saja itu sudah satu penghormatan.
dapat mengungkapkan kata di hadapan Allah maksud dan hajatnya, itu sudah satu kehormatan yang Allah Ta'ala berikan. Maka kepuasan orang yang berdoa bukan ketika diberi sesuatu yang diminta, karena bisa jadi sesuatu yang diminta itu diberikan, ya, adalah sebagai ujian, menguji kepada yang meminta. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Yang artinya, doa seseorang di antara kamu akan dikabulkan selagi dia tidak tergesa-gesa, di mana ia mengatakan, saya sudah sering berdoa tapi tidak dikabulkan juga. Muslimin dan muslimah, ya. Tentang tergesa-gesa itu memang sifat semula jadi manusia. Ingin cepat. Keseimbangan yang perlu diperhatikan. Orang malas juga tak baik, orang tergesa-gesa juga tidak baik. Berarti harus tengah-tengah. Tergesa-gesa artinya bersegera, itu baik. Tapi kalau tergesa-gesa dengan arti memaksa, ini tidak baik. Dalam urusan doa, siapakah kita sehingga memaksa Allah untuk memberi sesuatu yang kita minta? Sangat malu dan sangat tidak beradab jika kita ada perasaan memaksa kepada Allah. Apalagi minta maaf, ada disertai dengan bangga. Saya sudah sholat tarawih 20 rakaat, ya Allah engkau harus bagi saya. Dengan membawa-bawa amalnya yang belum tentu baik, digunakan sebagai alat memaksa kepada Allah untuk memberi sesuatu yang diminta, ini tidak beradab, supaya dihindarkan. Oleh itu selalu diingatkan, ketika kita selesai beramal, yang harus ada dalam diri kita adalah syukur, bukan bangga. Yang ada di dalam diri kita adalah merasa dengan pertolongan Allah bisa beramal, bukan dengan diri kita. Oleh yang demikian, hadis baginda ini mengingatkan kepada kita untuk selalu husnuzon kepada Allah. Dengan husnuzon kepada Allah saat kita berdoa, kita tidak akan kecewa, bahkan kita akan merasa puas sebelum berdoa, ketika berdoa, bahkan selesai atau sesudah berdoa. Kiranya ini terlebih dulu untuk pagi ini, muslimin dan muslimah, ya. Insya Allah yang akan datang kita akan teruskan dan kita akan sambung kembali. Dan apabila kita merujuk, ya, hari ini Ramadan kita berada di hari yang ke-9, bermakna malam ini malam ke-10. Malam ke-10 berarti malam terakhir. Malam terakhir pembagian Ramadan yang dibagi 3. Ramadan yang dibagi 3, awal, tengah, akhir. Malam ini malam terakhir putaran pertama. Malam ini malam terakhir pusingan pertama. Malam ini malam terakhir, ya, yang dikatakan awalur rahmah. Dengan demikian, ya, bersyukur kepada Allah dari yang telah kita jalani, yang telah kita lalui sepanjang 9 malam, dan semoga Allah mudahkan pada kita untuk meningkatkan, meneruskan amalan dan meneruskan penghambaan kita kepada Allah di dalam Ramadan tahun ini, khususnya pada malam ini dan berikutnya. Kita akhiri majlis ilmu dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amal sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma bina binurika ilaika wa akinna bisidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min ladukal mahzun
وسنة بسر اسمك المسؤول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.